Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 3 MTS Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren di mana saja berada. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan Pak Guru, Pak Marsum. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan lewat YouTube ini dapat kalian pahami dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 1 dengan topiknya interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Lebih jelasnya kalian dapat lihat di papan tulis. Peta konsepnya sudah cukup jelas, di mana bab 1 interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya ini dibagi menjadi 5 subbagian. Yang pertama adalah kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Sub pokok bahasan yang kedua adalah kondisi alam negara-negara di dunia. Yang ketiga SDA, itu artinya sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat SDM. SDM adalah sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya. Dan yang terakhir adalah pengaruh perubahan, P ini perubahan, dan ER itu interaksi antar ruang. ER ini benua Asia dan benua lainnya. Baik anak sekalian, yang perlu kalian pahami di sini adalah kata interaksi, ya. Interaksi itu artinya adalah hubungan atau kerjasama yang ruang lingkupnya adalah negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Secara sejarah, interaksi atau kerjasama negara-negara di benua Asia dan benua lainnya itu sudah terjadi sejak lama, yaitu semenjak nenek moyang kita hidup pada waktu itu sudah melakukan interaksi sampai saat ini, ya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya itu melakukan kegiatan perdagangan. Dan sekarang ini mengalami kemajuan pesat interaksinya karena adanya pengaruh teknologi informasi, ya. Baik anak sekalian, untuk pertemuan kali ini barangkali Pak Guru hanya menjelaskan sub pokok bahasan, yaitu kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Dan untuk yang lainnya akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik anak sekalian, sebelum Pak Guru menjelaskan kondisi geografis, ya, benua Asia dan benua lainnya, Pak Guru akan bertanya kepada kalian untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, yaitu di kelas 1 dan kelas 2. Apakah kalian masih ingat apa itu ASEAN? ASEAN itu Association of South Asia HIS, ya, ASEAN Nation. Itu bahasa lainnya, di mana ASEAN terbentuk pada tahun 1967 di Bangkok, dihadiri oleh 5 negara, ya. Sampai saat ini ASEAN sudah menjadi yaitu 11 negara. Kok tidak 10 negara, Pak? Asia Tenggara itu sudah menjadi yaitu 11 negara, yaitu tambah dengan Papua Nugini. Baik anak sekalian, Asia Tenggara atau kawasan Asia Tenggara itu termasuk benua Asia. Oleh karena itu penting sekali kalian harus mengetahui benua. Apa itu benua? Ya, di sini Pak Guru sudah tuliskan bahwa benua adalah
bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas. Yang sangat luas sehingga tidak terpengaruh dengan angin laut. Ya. Baik di benua Asia, Eropa, Afrika dan sebagainya. Ya. Itu adalah pengertian benua secara kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kalau pengertian secara umum, benua adalah dataran yang sangat luas di bumi. Itu pengertian secara umum. Baik anak-anak sekalian, itulah pengertian benua. Kalian juga penting sekali untuk mengetahui benua-benua di dunia. Ya, benua itu menurut para pakar ada yang mengatakan bahwa benua itu ada 7. Di antaranya adalah benua Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Eropa, Asia, Australia dan Antartika. Ada yang mengatakan benua itu 6, yaitu menggabungkan tadi benua Amerika Utara dengan Amerika Selatan menjadi Amerika saja, yaitu Amerika, Asia, Afrika, Eropa, Australia dan Antartika menjadi 6. Kemudian ada yang mengatakan lagi benua itu 6 akan tetapi hanya menggabungkan, yaitu benua Asia dengan benua Eropa yang sering disebut dengan Eurasia. Ini adalah penggabungan dari benua Eropa dan benua Asia, disebut Eurasia. Jadi Amerika, Eurasia, Afrika, terus Australia dan Antartika. Dan pada pertemuan kali ini Pak Guru tidak membahas 6 benua, akan tetapi yang Pak Guru ambil adalah secara umum, yaitu hanya 5 benua. Benua apa saja itu? Yang pertama adalah benua Asia, di mana benua Asia itu luasnya 44.391.000 kilometer persegi, bukan kubik, ya. Persegi karena pangkatnya 2. Aku ulangi lagi, luasnya itu 44.391.000 kilometer persegi. Kemudian benua yang kedua adalah Amerika Serikat, ya, benua Amerika, ya, yaitu 42.057.100 kilometer persegi. Kemudian disusul Afrika 208.000 kilometer persegi. Yang keempat Antartika 14.245.000 kilometer persegi. Kelima Eropa 10.355.000 kilometer persegi. Dan yang terakhir adalah ini apa namanya, bukan 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, betul, yaitu Australia 7.614.500 kilometer. Di sini kenapa Pak Guru masih masukkan Antartika? Tadi Pak Guru mengatakan bahwa yang dibahas saja hanya 5 benua, ya, benar. Tapi kalau di sini Pak Guru tuliskan semua. Karena apa Pak Guru bahas cuma 5? Benua Antartika ini letaknya di kutub selatan, anakku sekalian. Jadi Pak Guru tidak perlu membahas ini. Di kutub selatan, ya, itu kutub selatan, bingung, ya. Ini seperti ini, ya, Pak Guru gambarkan. Sini kecil saja, ya. Nah, ini misalnya globe. Ini ada bulatan di atas, ya. Ini Pak Guru nggak bawa ininya. Jadi Pak Guru gambar sini aja. Yang kutub selatan itu yang di bawah. Kemudian yang kutub utara adalah di atas. Daerahnya sangat dingin. Bukan berarti tidak ada manusia yang sampai di benua Antartika. Ada. Tetapi benua Antartika ini tidak bisa penduduk tinggal di sana karena kondisinya sangat dingin, ya. Kalau kalian ingin berjalan di sana silakan, karena luas benua Antartika itu mengalahkan 2 benua Eropa dan Australia, di mana benua Antartika ini luasnya adalah 14.000
14 juta ya, 245.000. Sedangkan benua Eropa hanya 10 juta, sedangkan Australia hanya 7 juta sekian. Baik anak sekalian, itulah tadi gambaran benua-benua yaitu yang ada di dunia. Ternyata ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru menjelaskan bahwa benua yang ada di dunia ini 5 yang dihuni oleh manusia. Baik anak-anak sekalian, perlu diketahui bersama ya bahwa benua yang ada di seluruh dunia itu 70% ya wilayahnya itu letaknya di bagian utara. Utara bagaimana ya? Pak Guru ibaratkan utara itu, yang ini Pak Guru hapus dulu ya, nanti kalian bisa mengulangi kembali di situ. Barangkali kalian tidak bisa mengerti ya. Yang dimaksud utara adalah di atas ya, kemudian selatan di bawah. Ini misalnya barat, ini timur. Seperti itu. Jadi sebagian besar benua-benua itu ada di sebelah utara, termasuk benua Eropa. Eropa itu semuanya di bagian utara. Kemudian benua Asia, Afrika itu juga di bagian utara, hanya sedikit saja yang di bagian selatan, yaitu cuma negara kita Indonesia itu masuk di selatan. Kemudian benua Amerika bagaimana? Benua Amerika separohnya di utara, separohnya lagi di selatan. Jadi sama besar. Di utara misalnya luasnya misalnya 2, maka di selatan juga 2, seperti itu untuk benua Amerika. Kemudian benua Australia letaknya itu di selatan semuanya. Oleh karena itu 70% wilayah bumi di dunia ini yang dihuni oleh manusia letaknya itu di bagian utara, anak-anakku sekalian. Baik anak sekalian, dari sini kalian harus banyak mengulang ya apa yang Pak Guru sampaikan ini, banyak membaca karena materi ini sangat penting sekali ya. Baik, Pak Guru akan lanjut kita masuk kepada benua Asia, yaitu secara astronomis benua Asia itu terletak 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 8 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayah Asia ya itu letaknya yaitu di bumi bagian utara, BU ini, bumi bagian utara ya. Nah, benua Asia ini adalah benua yang paling luas ya. 30% seluruh permukaan bumi ini adalah benua Asia. Tinggal 70% itu adalah luas benua-benua lain. Oleh karena itu benua terluas di dunia adalah yaitu benua Asia. Baik sekalian, untuk Pak Guru tambahkan lagi, mungkin kalian masih bingung bahwa benua Asia itu ada 5 kawasan, yaitu ada kawasan Asia Tenggara ya. Pak Guru hapus dulu nih. Kawasan Asia Tenggara. Apa itu kawasan Asia Tenggara? Yaitu terdiri dari negara-negaranya seperti Indonesia ya, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina ya,
Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, itu Vietnam, ditambah lagi itu ada Papua Nugini. Semuanya 11 itu di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada juga kawasan Asia Selatan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan lain sebagainya. Kemudian kawasan Asia Tengah, 4 kawasan Asia Timur. Kurang jelas ya. 5 kawasan Asia Barat belum ya? Ya, Barat. Utara nggak ada. Memang di dalam pembagian itu kawasan Asia itu ada 5 saja, yaitu kawasan Asia Tenggara, kemudian kawasan Asia Selatan, kawasan Asia Tengah, kawasan Asia Timur, dan kawasan Asia Barat. Tapi dalam melihat peta Asia itu juga kita melihat ada bagian namanya bagian utara, ya. Baik anak sekalian, barangkali itu adalah penjelasan Pak Guru pada pertemuan kali ini, ya. Apabila belum jelas, kalian bisa membaca kembali ya di buku Pak Guru yang sama ya, itu IPS Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP MTS kelas 3 ya, penerbit ESIS ini, kurikulum revisi kurikulum 13, karangan N. Suparno. Di situ jelas sekali ya, tinggal kalian membacanya. Kalaupun belum, kalian bisa mengulang-ulang kembali pelajaran yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini lewat YouTube ini. Ya, kesimpulan Pak Guru, ya, masih banyak materi-materi ya yang berkaitan dengan benua-benua yang ada di dunia ini. Kita akan pelajari lagi pada minggu depan, yaitu sub pokok bahasan yang kedua, yaitu keadaan alam di negara-negara di dunia. Itu sangat menarik sekali. Oleh karena itu pada pertemuan akan datang ya, kita akan belajar itu. Namun sebelum ditutup pelajaran kita pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan berikan tugas, yaitu mencari tugasnya ya, tugas itu carilah negara yang ada di kawasan Asia Barat. Soalnya itu ya. Soal nomor 2, soal nomor 2 yaitu carilah lagi ya, carilah negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur. 2 nomor saja soalnya, supaya tujuannya kalian memahami negara-negara Asia itu banyak sekali ya. Jangan sampai Pak Guru menyebutkan India kalian anggap Asia Tenggara. Itu perlu dipelajari ya, supaya kalian tahu ketika nanti Piala Dunia mungkin Indonesia masuk sebagai negara ya mengikuti Piala Dunia, tapi kalian tidak tahu dia masuk benua mana atau kawasan Asia mana. Nah itu, jadi negara kita itu masuk di kawasan Asia Tenggara. Dari Asia Tenggara Pak Guru tidak jadikan tugas karena Pak Guru tadi sudah menyebutkan, tapi kawasan-kawasan yang lain perlu kalian ketahui juga. Baik dan sekalian, barangkali itu pertemuan Pak Guru pada pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Akhir kata ya Pak Guru ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.